Sekali lagi. Sekali lagi, Fawas. Kita ice breaking dulu. Kacang. Kacang kunci kenceh, kacang kunci kenceh. Udah salah. Oke, terima kasih Fawas. 3 kali percobaan gagal. Saya minta nih yang akwatnya deh. Siapa? Kaila deh. Saya mau dengar. Coba, Kaila. Ya, Bapak. Kacang kunci cengkeh. Kaila. Bapak. Menyebutkan 3 kata. Kacang kunci cengkeh. Secara Kacang cepat. kunci cengkeh, kacang kunci cengkeh, kacang kunci cengkeh, kacang kunci cengkeh, kacang kunci cengkeh. Gak. Oke, belum berhasil ya. Belum berhasil. Ada yang mau nyoba lagi? Yang mau merelakan dirinya untuk ice breaking? Naila mau, Naila? Ini Naila kayaknya nungguin nih. Oh, nggak mau. Geleng-geleng. Masa. Saya minta Ikhwan deh kalau gitu. Riu. Mana Riu Zaki? Pasti itu udah, Pak. Oh, waktu itu udah. Mau nyoba lagi nggak? Mau nyoba lagi nggak? Enggak. Oh, nggak mau. Oke, baik. Baik, teman-teman. Hari ini insya Allah kita akan masuk ke bab baru ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita awali dengan doa. Ya. Hari ini giliran siapa yang pimpin doa? Mutia, giliran siapa Mutia? Giliran Zalfa, Pak. Oh, Zalfa. Ya, Pak. Oke, Zalfa. Yuk, diminta tolong yuk untuk pimpin doanya. One, Ready. two, Sit down nicely. three, Be quiet. four. Let's play together. Allahumma yassir wa la tu'assir. Terima kasih teman-teman semua dan terutama Zalfa yang sudah memimpin pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa. Ya, semoga teman-teman belajar kita pada pagi hari ini bertambah mudah, bertambah lancar dan bertambah berkah karena diawali dengan doa. Apalagi tadi pagi kita awalinya dengan baca al-masurat bareng ya. Terus tadi teman-teman juga udah salat duha gitu ya, terus diawali dengan baca doa. Insya Allah luar biasa. Semoga nih matematikanya yang tadinya susah bisa jadi mudah ya. Amin. Oke teman-teman, kemarin teman-teman udah PF, udah tes formatif di bab koordinat kartesius. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya yang masih ada hubungannya dengan koordinat kartesius. Masih ingat koordinat kartesius? Ada sumbu X, ada sumbu Y gitu kan ya. Nah, kalau kemarin itu kita bermain pada titik. Benar nggak sih? Kita bermain pada titik. Ya. Kita bermain pada titik titik X dan titik Y. Ya. Kemudian sekarang kita bermain pada garis. Nah, kita bermain pada garis. Gimana ya? Kalau garis itu ada di koordinat kartesius. Tapi sebelum ke situ kita coba diskusi dulu ya tentang satu hal yang dekat dengan kehidupan teman-teman saat ini. Ya, yang dekat dengan kehidupan teman-teman saat ini. Apa tuh? Here we go. Udah tampil belum? Sudah, Pak. Oke. Persamaan garis lurus atau disingkat, saya singkatnya pegal ya. Tapi insya Allah nggak bikin pegal ya. Nah, ini teman-teman tahu nggak ini simbol apa nih? Ada yang tahu nih simbol apa? Yang pertama, ini simbol apa nih? Gojek. Gojek. Terus yang kedua nih, yang di tengah-tengah, Grab. Grab. Ini yang ketiga, Maxim ya. Ada yang udah pernah nyoba Maxim? Belum? Ada yang udah pernah nyoba Maxim? Saya juga belum ya. Saya paling sering tuh Gojek.
Ini bukan iklan, bukan apa, ya. Kita akan belajar persamaan garis lurus dari salah satu 3 aplikasi ini, ya. Teman-teman mungkin bingung, emang iya Pak, Gojek kok bisa nyambung ke koordinat Kartesius, ya. Nah, itu mungkin suka bertanya-tanya, ternyata bisa. Saya mau tanya nih, di antara teman-teman semua di sini, yang terakhir pakai aplikasi Gojek atau Grab, siapa? Yang kemarin, hari kemarin pakai aplikasi Gojek. Siapa? Entah itu GoRide, entah itu GoFood, entah itu GoCar. Ada nggak? Cung. Cung itu apa ya? Cung itu bahasa Sunda ya, angkat tangan gitu ya. Nggak ada? Atau yang dalam seminggu terakhir pakai GoRide gitu? Saya GoFood, Pak. Kaila GoFood. Oke, GoFood. Kamu pesan apa, Kaila? Pesen ramen. Oke, ramen. Harganya boleh disebutkan berapa? 26.000. Itu di GoFood-nya udah sekalian ongkir ya? Iya. Nah, pernah nggak Kaila berpikir, tadi 26.000 ya? Pernah nggak Kaila berpikir tiba-tiba, kok harganya tiba-tiba 26.000? Dari mana tuh 26.000? Pernah nggak berpikir? Pernah, Pak. Terus udah tahu caranya menghitungnya, dapat dari mana? Belum. Nah, kalau GoFood ya, ini sebenarnya rahasia aplikasi ya. Cuman kalau teman-teman coba cari di beberapa website ada tuh. Itu dari harga yang dipatok oleh restorannya itu sekitar 20% untuk GoFood-nya gitu ya. Jadi misalnya 10.000, berarti 20%-nya 2.000. Jadi nanti di GoFood itu tampilnya sekitar 12.000. Nah, nanti ada uang jasa ongkirnya juga buat abang Gojeknya gitu ya. Itu nanti ada lagi tuh. Nah, yang kita mau bahas hari ini itu bukan GoFood, tapi GoRide ya, atau yang pakai motor ya, ojek motor gitu ya. Nah, ini ceritanya ada teman kita Ahmad ya. Ini fiksi ya. Ahmad. Karena di angkatan teman-teman nggak ada yang namanya Ahmad ya. Ahmad adalah seorang siswa SMPT Buah Hati. Ia menjadi salah satu peserta didik yang mendapatkan kesempatan untuk memulai PTM, pembelajaran tatap muka. Jadi dia ke sekolah nih. Nah, Ahmad berangkat ke sekolahnya itu pukul 6 dan pulangnya pukul 12. Ceritanya ya. Kalau aslinya nggak tahu nanti. Kita tunggu aturannya. Dan melalui jalur terpendek. Ya, kadang kalau teman-teman buka tuh di aplikasi Google Maps, itu kan ada jalur, macam-macam jalur ya. Ada yang paling pendek, sedang, panjang. Yang paling panjang, yang muter gitu ya. Nah, ini Ahmad selalu pakai yang jalur terpendek. Nah, rumah Ahmad berada tepat di depan Kelurahan Bambu Apus, Jakarta Timur. Nah, buat teman-teman yang rumahnya di Bambu Apus, nih pasti tahu lokasinya di mana. Karena ayah dan bundanya sedang tidak bisa mengantar, maka ia harus terbiasa menggunakan ojek online. Nah, aplikasi yang ada di HP Ahmad adalah Gojek. Nah, Ahmad ini kritis, teman-teman. Dia pengen tahu, ada nggak sih persamaan matematika, rumus di matematika, yang bisa dia pakai untuk tahu nih, supaya tahu harga yang harus dia bayar setiap hari, kira-kira tuh berapa dalam setiap perjalanannya. Jadi dia nggak harus ngeliat aplikasi dulu, tapi dia tahu langsung nih. Dia cuma masukin kilometernya, berapa kilometer dari rumahnya ke sekolahnya, dia langsung tahu. Sekian. Itu dia pengen tahu tuh, ada nggak sih rumus di matematika supaya saya nih bisa langsung tahu harganya berapa. Nah, di soal dibatasi, yang digunakan adalah tarif bawah. Nah, kenapa tarif bawah? Karena ternyata teman-teman, kalau teman-teman coba nih mencari tahu gitu ya, coba teman-teman baca nih. Saya minta ke Zahid deh. Zahid mana? Ada Zahid? Ya, Pak. Zahid, saya minta tolong dong Zahid. Zahid baca nih paragraf 2 dan paragraf 3. Kemenhub memutuskan untuk kenaikan tarif atas bawah TBB ojol sebesar Rp250 per kilometer menjadi Rp2.250 per kilometer dari sebelumnya Rp2.000 per kilometer. Kemudian untuk tarif batas atas TBA mengalami kenaikan sebesar Rp150 per kilometer menjadi Rp2.650 Iya. per kilometer dari sebelumnya
Rp2.500 per kilometer. Nah, jadi teman-teman, itu di Gojek itu di aplikasi ojol apapun ya, pemerintah sudah menetapkan batas bawahnya, artinya harga yang paling murah kalau kita mau naik ojek itu adalah 2.250 per kilometer. Jadi 1 kilometernya itu dihitung 2.250. Kalau misalnya teman-teman 2 kilometer ya tinggal kali 2 gitu ya, 4.500. Kalau teman-teman jalannya 4 kilometer, 2.250-nya dikali 4 gitu ya. Nah, kalau tarif atas itu apa? Kalau misalnya paling mahal gitu ya, paling mahal, kalau lagi mahal nih 2.650 nih per kilometernya. Jadi nanti tinggal dikali berapa kilometernya. Nah, kemudian di sini juga ada uang jasa. Apa tuh uang jasa? Biaya jasa itu nanti, biaya jasa inilah yang nanti kebagian buat abang ojolnya ya. Itu sekitar 9.000 untuk batas bawah. Nah, kita pakai batas bawahnya aja. Nah, biaya jasa minimal berlaku untuk perjalanan di bawah 4 km. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada jam sibuk. Jam sibuk apa tuh? Ya, jam berangkat kerja gitu ya. Jadi teman-teman ternyata di jalanan ini ada jam sibuk. Jam sibuk apa? Jam ketika jalanan itu lagi macet-macetnya. Yaitu apa? Ketika berangkat kerja nih dari jam 6 sampai jam 9 sampai jam 4 dan jam 4 sampai jam 8 gitu ya. Untuk biayanya tinggal plus 3.000. Kalau tadinya nih tarif bawahnya 2.250, ketika jam sibuk berarti tinggal tambah 3.000, jadi 5.250 gitu ya. Nah, sekarang kita udah baca nih, kita udah tahu nih tarif-tarifnya. Sekarang kita coba tulis di tabel supaya teman-teman lebih mudah. Nah, tadi kan udah baca nih. Ada yang masih ingat nggak? Saat jam normal tarif atasnya berapa? 2.650. Oke, terima kasih Naila. Nih saya tulis nih, 2.650 per kilometer ya. Tarif bawah, masih ingat nggak? 2.250 kalau nggak salah. Iya, 2.250. Terima kasih Naila. Uang jasanya, kita ambil yang paling bawahnya, tarif bawahnya yang paling murah. Misalnya tadi 9.000 ya. Nah, ini 9.000. Nah, kemudian jam sibuk. Saat jam sibuk, jam 6 sampai jam 9 gitu ya. Kemudian jam 4 sampai jam 8 malam. Ada yang masih ingat tarif atasnya berapa? 3.000 bukan, Pak? Iya, tinggal ditambah 3.000 aja teman-teman ya. Jadi 5.650. Kalau tarif bawah Sama. sama 5.250 ya per km. Jasanya masih sama 9.000. Dia tidak ada perbedaan. Yang dia hanya berubah ketika jam sibuk itu di tarifnya aja. Oke. Nah, kita sudah tahu nih besar tarifnya. Nah, sekarang jarak rumah Ahmad ke SMPT Buah Hati, karena kita harus tahu nih kilometernya berapa. Saya minta tolong deh, siapa yang bisa buka Google Maps? Siapa yang mau? Siapa yang bersedia? Saya minta tolong ke Radin deh. Radin, mana Radin? Radin kah? Radin? Coba. Oke, Radin, saya minta tolong dong di HP kamu atau tab, tolong buka Google Maps. Kemudian, atau di laptop juga boleh. Kemudian, cari berapa jarak antara Rumah Ahmad ke SMPT Buah Hati. Rumah Ahmad itu di Kelurahan Bambu Apus. Bisa nggak kira-kira? Atau teman-teman yang lain juga boleh. Siapa yang nanti yang lebih cepat? Naila mau coba boleh. Ryuzaki, Abim, Daru mau coba boleh. Jarak dari Rumah Ahmad yaitu di Bambu Apus, Kelurahan Bambu Apus. Bambu Apus ke SMPT Buah Hati. Ayo. Siapa yang ketemu duluan? Jarak dari Kelurahan Bambu Apus ke SMPT Buah Hati. Ini kalau kita nggak tahu ini jaraknya, kita ngejalan-jalan nih ke rumus selanjutnya nih. Ada yang udah ketemu?
Bambu hapus apa, Pak? Kenapa Aisyah? Mohon maaf. Bambu hapus apa, Pak? Kantor kelurahan Bambu Apus gitu. Pak, Ya, 5,7 meter. Kilometer. Salah. berapa? Mohon maaf. 5,7 kilometer. 5,7 kilometer. Ya, kita bulatkan menjadi 6 ya. Pembulatan terbesar gitu ya. Kelurahan Bambu Apus ke SMPT Buah Hati itu sekitar 6 kilometer. Oke. Dah. Terima kasih yang sudah mencari, Naila, Aisyah, dan tadi Radin. Kita udah sepakati nih jarak dari Kelurahan Bambu Apus ke SMPT Buah Hati, Naila sudah menemukan 6 kilometer. Ya. Nah, kira-kira kita coba ngitung dari biaya pulang dulu, yaitu jam 12. Nah, kira-kira biaya pulang ngitungnya gimana? Sebelum saya ini coba kita diskusi dulu. Kira-kira ngitung biaya tuh harganya gimana ya? Ini kita pakai tarif bawah nih. Per kilonya itu 2.250. Jaraknya 6 kilo. Berarti cara ngitungnya gimana? Dikali bukan, Pak? Di gimana itu? Apanya dikali, Naila? 2.250-nya dikali 6. Iya, 2.250 dikali 6, betul. Ditambah satu lagi nih, ada uang jasanya, 9.000. Nah, kira-kira berapa? 2.250 dikali 6. Sekitar 13.500. Bener nggak? Iya, Pak. Iya, 13.500. Nah, ditambah 9.000. Nah, jadi berapa nih? 22.500 ya. Nah, inilah biaya pulangnya, teman-teman. Biaya perginya, yaitu ketika jam 6. Oh, berarti dia pakainya jam sibuk ya. Karena dia perginya jam 6 nih. Jam sibuk tarifnya, caranya sama. Cuman nanti bedanya di tarif. Karena saat jam sibuk tarifnya jadi 5.250 dikali 6 ditambah 9.000. Nah, berapa nih, teman-teman? Berapa? 5.250 dikali 6. Ada yang tahu? 31. 500 ditambah 9.000. 40 ya. 40.500 kan. Ditambah 9.000 kan. Nah, ini kayak wah jauh banget ya, Pak. Iya, jauh banget ya harganya ya. Saat jam biasa sama jam sibuk gitu ya. Nah, ini sekali lagi ini fiksi ya, maksudnya bukan fiksi ya. Apa soal rekayasa. Ntar teman-teman, wah kok mahal banget gitu. Udahlah nggak jadi naik Gojek gitu misalnya gitu ya. Nggak, ini rekayasa aja, rekayasa inian saya. Inian kita, diskusi kita. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kita bisa tahu nih ternyata. Tarif atas sama tarif bawah bedanya apa, Pak? Tarif atas sama tarif bawah bedanya apa? Jadi teman-teman, pertanyaan bagus nih. Dari Afrania ya tadi ya? Iya, Pak. Misalnya kita ambil kasus di jam normal ya, tarif bawahnya itu 2.250 sampai 2.650. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Ini sebenarnya adalah harga yang dikasih pemerintah untuk aplikasi ojek online, supaya nanti dia matoknya nggak kemahalan atau nggak kemurahan. Karena kalau kemahalan, nanti kasihan penggunanya nih, konsumennya, kitanya nih kasihan. Nanti harganya mahal banget gitu ya. Jadi asal matok misalnya sekilometer 10.000 gitu. Wah, itu kan mahal banget. Tapi juga nggak kerendahan harganya 1.000 misalnya per kilometer. Karena kalau kerendahan, kasihan abang ojeknya, ntar dia dapat uangnya apa gitu ya, nggak dapat uang ntar dia. Udah jaraknya jauh, cuman bayar 10.000 misalnya. Nah, jadi 2.250 sampai 2.650 adalah harga yang diberikan oleh pemerintah. Nah, nanti aplikasi ojek online-nya itulah yang menentukan. Oh, misalnya tadi kan Gojek. Misalnya Gojek menetapkan harganya 2.300. Ya, misalnya aja ya. Terus Grab menetapkan harganya 2.500.
Boleh berapapun harganya, yang penting sesuai di antara dari 2.250 sampai 2.650. Jadi kalau misalnya Afrania nih mau bikin aplikasi ojek online, kamu menetapkan harganya ya per kilometernya di antara 2.250 sampai 2.650. Misalnya Afrajek ya, Afrania ojek gitu ya. Afrajek misalnya ya. Kamu menetapkan harga 2.400 misalnya gitu. Jadi begitu Afrania, apa sudah dipahami? Udah, Pak. Oke, baik. Kita lanjut sekarang. Nah, inilah intinya. Nah, inilah ini intinya. Teman-teman diingat ya, tarif bawahnya 2.250, jasanya 9.000 dan jaraknya 6 kilo. Oke, saya mau hapus nih atau ada yang mau screenshot? Sudah? Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada rumus biaya pergi dan rumus biaya pulang. Tadi kan kita sudah menentukan ya teman-teman ya, bahwa si Ahmad ini pengen tahu rumus ketika yang supaya dia gunakan untuk supaya tahu biaya dia ketika pergi dan biaya ketika dia pulang. Nah, sekarang kita coba cari biaya pulang dulu. Kenapa? Karena jamnya jam biasa, jam normal gitu ya, 2.250. Nah, gimana kira-kira kita mendapatkan rumus biaya pulangnya? Tadi kan biaya pulang itu ketika jaraknya 6 kilo ya. Itu rumus biayanya adalah 2.250 kali 6 ditambah 9.000 gitu kan ya. Sehingga nanti biayanya itu adalah Ada kali saluran gitu di situ tapi nggak bisa masuk. 22.500. Nah, kira-kira gimana? Kita bisa dapetin nih rumusnya. Ada yang punya ide nggak? Kira-kira gimana? Coba deh, saya mau tanya sekarang. Ini kan jaraknya 6 km, teman-teman ya. Sekarang kalau jaraknya 5 km, berarti cara ngitung biayanya gimana, teman-teman? Coba gimana? Kalau jaraknya 6 km, ini dikali 6. Sekarang kalau jaraknya 5 km, berarti biayanya gimana, teman-teman? Ada yang tahu? Kalau 6 dikali 6, berarti kalau 5, Dikali 5, Pak. iya tinggal dikali 5, benar ya? 2.250 dikali 5, ditambah 9.000. Nah, ada yang bisa, udah dapat berapa harganya? Saya juga sambil menghitung. 2.250 kali 5 ya. Ayo kalau ada yang udah ketemu, langsung aja. 20.250. Iya, terima kasih Naila. 20.250. Sekarang kalau jaraknya 4 kilo, berarti gimana teman-teman? Ini biayanya? Dikali 4, Pak. Iya, dikali 4. Berapa tuh? Tambah 9.000. Iya, 18.000 ya. Oke. Nah, kira-kira dari 3 contoh ini, teman-teman udah ada yang bisa mengambil kesimpulan nggak? Bahwa rumus biayanya gimana nih, Pak? Tergantung KM-nya. Tergantung KM-nya. Apa yang tergantung KM-nya? Diameter kilometernya. Iya, betul. Tergantung kilometernya. Coba kalau kita lihat dari 3 perhitungan ini, rumusnya seperti apa sih? Ini 2.250 ini kan tarif ya. Tarif ini selalu dikali dengan kilometer. Ya nggak sih? Terus nanti ditambah uang jasa. Berarti kita bisa ambil kesimpulan nggak sih? Kalau rumus biaya itu sama dengan apa nih? Tarif dikali jarak Iya. ditambah uang jasa. Tarif dikali jarak ditambah Uang jasanya. jasa. Oke. Terima kasih ya Frani ya, ya dan teman-teman semua. Nah, inilah rumusnya. Tapi kalau di matematika nih,
nulis biaya sama dengan tarif kali jarak ditambah jasa itu kepanjangan tuh. Ulama tidak sepakat. Ulama tidak sepakat dengan bentuk seperti ini. Kenapa? Karena ini sangat panjang. Nanti teman-teman nulis rumus ya, itu udah kayak nulis cerpen atau novel ya, kepanjangan. Matematika tuh sukanya yang simple ya, yang efektif gitu ya. Nah, biasanya teman-teman untuk tarif dan jasa itu kan tetap ya, selalu 2.250 dan 9.000. Makanya yang udah tetap tulis aja langsung angkanya 2.250 nanti ditambah jasanya 9.000. Nah, kan ada yang berubah-ubah nih. Biayanya kan harganya berubah-ubah ya. Kalau jaraknya 6, biayanya 22.500. Kalau jaraknya 20.000, jaraknya 5, biayanya 20.000 sekian. Kalau jaraknya 4, biayanya 18.000. Nah, jadi biayanya berubah-ubah dan jaraknya juga berubah-ubah. Nah, biasanya biaya dan jarak ini disimbolkan dengan, nah dialah yang namanya variabel. Kenapa variabel disebutnya peubah? Karena bagian itu selalu berubah-ubah tuh angkanya. Ini kan variabel udah pernah kita pelajari ya di kelas 7 kemarin tentang bab aljabar, variabel adalah peubah. Nah, inilah maksudnya. Jadi dia itu bisa diubah-ubah angkanya berapapun. Nah, biasanya untuk hasil itu, untuk biaya itu disimbolkan dengan Y dan jarak itu adalah X. Makanya nanti bentuk rumusnya adalah Y sama dengan 2.250X ditambah 9.000. Nah, kita udah membantu Ahmad nih untuk menemukan rumusnya. Y sama dengan 2.250X ditambah 9.000. Jadi nanti Ahmad kalau mau pergi-pergian gitu ya, tinggal masukin aja tuh X-nya atau jaraknya gitu ya. Kalau jaraknya 10, X-nya tinggal diganti 10 gitu ya. Karena kalau X-nya 10, Pak, jaraknya 10 kilo misalnya. Y-nya sama dengan 2.250 dikali 10 ditambah 9.000. Berapa? 31.500 gitu ya. Berarti kalau Ahmad perginya 10 km, nanti uang yang harus dibayar Ahmad adalah 31.500. Nah, seperti itu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Iya, boleh. Tadi kan Bapak suruh nyari apa namanya yang di Maps itu. Nah, kalau misalkan nggak ada di teksnya, kita cari kilometernya gimana? Nggak ada di teksnya, maksudnya gimana? Iya, Alamatnya? tadi Bapak suruh nyari. Hmm. Nah, terus kalau misalkan ada soal kayak gitu lagi, kita cari lagi di Maps. Iya, kalau misalnya konteksnya soal ya, maksud kamu kalau konteksnya soal, kalau ada soal gitu Pak? Iya. Oh, biasanya kalau masalah jarak itu, kalau di soal biasanya sudah dikasih tahu berapa kilometernya. Biasanya gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, biasanya dikasih tahu alamatnya, tujuannya di mana, asalnya dari mana, nanti bisa kita inisiatif cari di Google Map gitu. Jadi tergantung soalnya, Aisyah. Seperti itu. Gimana? Ada yang masih mau ditanyakan? Oke. Bapak, Ya, boleh. tadi kan ada tarif atas, ada tarif bawah. Nah, Bapak kan pakainya tarif bawah terus. Nah, gimana caranya tahu kita harus pakai tarif atas atau tarif bawah? Nah, bagaimana kita tahu? Itu tergantung dari aplikasi Gojeknya ya. Pada saat itu dia pakai tarif atas atau tarif bawah. Jadi ini kayak apa ya, kesepakatan di Gojeknya, ketentuan di Gojeknya. Masalahnya kan kita nggak tahu nih. Kita ketika jadi pengguna itu nggak tahu Gojeknya lagi pakai tarif atas atau tarif bawah ya. Karena itu kayak rahasia perusahaan gitu teman-teman. Ini saya pakai tarif bawah untuk kesepakatan aja. Supaya nanti teman-teman ngitungnya tuh nggak kegedean gitu, nggak kebanyakan. Begitu Afrania. Jadi kalau misalnya pertanyaan bagus ini, kalau pakai tarif atas gimana Pak? Tinggal pakai rumus ini aja, tinggal ganti tarifnya Y sama dengan tadi tarifnya 2.650 dikali X ditambah 9.000 gitu. Atau kita mau nanya, Pak, kalau rumus biaya pergi gimana? Oh, dia kan di biaya perginya jam sibuk ya. Jam sibuk. Jam sibuk itu tarif bawahnya 5.250. Oh, berarti tinggal rumusnya ganti aja. 5.250X
ditambah 9.000. Jadi kita hanya mengganti di tarifnya aja. Seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, saya yang nanya. Saya nanya, ini pertanyaan mungkin 5 menit terakhir, pertanyaan terakhir ya. Lalu apa hubungannya rumus yang Ahmad cari ini dengan persamaan garis lurus? Itulah poinnya. Apa hubungannya persamaan rumus ini nih dengan persamaan garis lurus gitu ya? Hubungannya di mana? Nah, inilah yang akan kita pelajari di bab ini gitu ya. Kalau di pertemuan selanjutnya nih di hari besok ya, di hari Jumat. Nah, tapi kita spoiler apa? Dikit-dikit dulu ya, intip-intip dikit hubungannya di mana sih? Supaya teman-teman dapat nih poinnya. Saya hapus ya. Ini teman-teman rumus apa? Ingetin rumus yang di kotak nih. Nah, hubungannya apa? Ya, tadi kan kita udah nemuin rumus nih. Y sama dengan 2250 X tambah 9.000. Nah, terus di sini ada tabel. Bagaimana kalau jaraknya 1 km, jaraknya 5 km, jaraknya 10 km, jaraknya 20 km, dan jaraknya 30 km. Berapakah biayanya masing-masing? Oke, saya izinkan untuk pakai kalkulator, teman-teman menulisnya supaya cepat, dan saya minta tolong ke 5 orang untuk menghitung ini, atau ke teman-teman semua. Boleh bebas mau ngitung yang jarak berapa. Silakan sebutkan, Pak, kalau 1 km biayanya sekian. Pak, kalau 5 km biayanya sekian. Pak, kalau 10 km biayanya sekian, kalau 20 km biayanya sekian. Yuk, silakan dihitung. Berarti tinggal ganti X-nya nih. Kalau teman-teman ngitungnya 1 km, tinggal ganti X-nya dengan 1. Kalau teman-teman menghitung yang jaraknya 5, tinggal ganti dengan 5. Coba, siapa yang udah ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu di jarak 1 km? 11.250. 30, Pak. Oke, Aisyah 30 boleh. Afrania tadi ya? Berapa? 11.250 yang 1 km. 11.250. Oke, terima kasih. Terus siapa nih? Yang di 5. Atau Aisyah yang di 30 juga boleh. Yang di 30 itu 76.500. 76.500. Oke. Ada lagi? Yang di 5 20.250. 22.000, maaf ya. 20.000 atau 22.000? 20.250. 20.250. Oke. Yang di sini 10 ini 31.250 ya? 31.500, maaf. Ayo teman-teman yang lain. Ini kalau 20 berapa nih? 45.000, 54.000 ya kalau 20. Ya, 54.000. Nah, kita udah dapat hubungan antara jarak dan biayanya nih. Nah, ini teman-teman, ibaratkan sebuah titik ketika X-nya itu adalah 1 dan Y-nya adalah 11.250. Nah, saya udah nyiapin tabel nih. Ya, saya udah nyiapin tabel di kanan, sekarang kita bikin garisnya. Nah, coba saat X-nya 1 di mana Pak? Kecil banget ya, misalnya di sinilah ya. Itu 11.250 Y-nya. Misalnya X-nya 1, Y-nya 11.250 misalnya di sini nih. Ya, maka titiknya di sini gitu. Kecil banget ya. Terus 5 misalnya. Kalau titiknya 5, Pak. Misalnya di sini 5 nih, tengah-tengah antara 0 sampai 10 gitu ya. Dia Y-nya 20.000. Misalnya di sini ya. Nih, maka nanti titiknya di sini. Kan kalau teman-teman hubungkan gitu ya. Ini kecil-kecil banget ya.
Nah, kemudian kalau X-nya 10. Ini kan X-nya 10 nih di sini. Y-nya 31.000. Ya, sekitar sinilah ya. Nanti kan titiknya ketemu di sini ya. Nah, terus kalau X-nya 20. Nanti teman-teman ketemunya di 54.000. 54.000 di sini nih. Nah, terus 30 di 76.500. Ini kan 30 X-nya, Y-nya 76.500. Ini salah di sini. Kan di sini ya. Nah, dihubungkan deh semua titik ini. Kurang Bapak, lebih gini ya. Ya? nggak jadi Pak. Oke. Oke, sip. Nah, kurang lebih gini teman-teman. Nah, jadi garis ini nih, rumus ini nih, kalau digambarkan dalam koordinat kartesius, itu bentuknya jadi garis lurus. Atau kalau gambarnya bagus, ya, kalau angkanya bagus, kalau gambarnya bagus nih, saya udah ngitung pakai aplikasi, ya, namanya GeoGebra. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita akan pakai itu, gitu ya. Ini gambar garisnya begini, grafiknya. Kalau pakai aplikasi yang ada bagusan dikit, nanti gambar kayak gini nih. Ya, yang warna merah ini tadi ya. Yang tadi kita udah ngitung nih, kalau 10 dia 31.500, ketemu titiknya di sini gitu ya. Kalau 20 di 54.000, kalau 30 nanti tinggi lagi gitu ya. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan di pertemuan ini alhamdulillah dapat gitu ya, meskipun di akhir waktu bahwa nah bisa teman-teman lihat di sini persamaan garis lurus itu apa sih? Persamaan garis lurus adalah persamaan matematika yang tadi tuh Y sama dengan 2250 X ditambah 9.000 gitu ya. Nah, ini persamaannya, contoh persamaannya yang sudah kita dapatkan yang menggambarkan garis pada koordinat. Nah, kenapa persamaan ini termasuk persamaan garis lurus? Karena persamaan ini atau rumus ini kalau kita pindahkan ke koordinat kartesius itu berbentuk garis. Gitu, teman-teman. Panjang ya, tapi insya Allah seru nanti pelajarannya. Jadi ini hari ini kita belajar mengenai definisi atau konsep dari persamaan garis lurus. Jadi kalau ditanya persamaan garis lurus itu apa sih? Persamaan garis lurus adalah persamaan matematika yang kalau diubah ke koordinat kartesius itu dia menggambarkan sebuah garis lurus. Yang tadi nih bentuknya. Nih, nah yang tadi itu bentuknya, yang ini tuh bentuknya. Oke, sekian pas jam 10 jam 8.30. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, ya kita tutup. Jadi kalau ditanya persamaan garis lurus, ya kenapa? Mohon maaf. Hari ini ada tugas nggak Pak? Hari ini mau ada? Kalau dari saya sih nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Oke, terima kasih Kaila. Mutia udah geleng-geleng gitu ya. Tapi saya mau tanya satu hal. Jadi kalau definisi persamaan garis lurus itu apa? Ada yang bisa mengucapkan nggak, mengulangi? Mutia apa Mutia? Persamaan garis lurus itu Mutia. Apa, Pak? Persamaan garis lurus itu apa sih dari aktivitas tadi kita yang kamu ambil? Atau ada yang bisa membantu yang lain? Adalah sebuah persamaan matematika yang menggambarkan sebuah garis lurus. Jadi kalau kemarin kita menggambarkan titik, nah sekarang menggambarkan garis. Jadi kita gambar garis nih nanti nih. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Waktu kita sudah cukup. Nanti insya Allah kita akan lanjut ke bahasan selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih teman-teman semua.